Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Nama saya Inyoman Maximilian Bonapaksi, NIM 122222044. Saya Anggita Kanusia Jati, NIM 122222030. Saya Kasel Filoso, NIM 122-22071. Saya Liana Tenjulan Sebagaian 122-22-026. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, saya Iksan Yuraseno, NIM 122-22048. Saya Trenda Ramadan, NIM 122-22045. Saya Dara Sasabila 122-22090. Saya Alda Rizka dengan NIM 122-22087. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, saya Gede Tegar Arya Bisana 122-22035. Saya Rafli Stivendra 122-22065. Saya Agni Gisayanawa NIM 122-22024. Saya Alexandra Suseno dengan NIM 122-22094. Percobaan kali ini kita akan mengukur sendok konten yang digunakan untuk mengukur besarnya kandungan pasir dalam lumpur pengeboran. Untuk langkah percobaannya, pertama, untuk memastikan bahwa lumpur yang digunakan benar-benar berada dalam kondisi pencampuran yang baik, silakan aduk lumpur pada multimixer selama 5 menit. Kemudian, masukkan lumpur pengeboran yang telah dimixer ke dalam sand tube sampai batas mat line pada bagian bawah dan dilanjutkan dengan pengisian air sampai batas waterline pada bagian atas. Tutup mulut sand tube dengan ibu jari untuk menutup tube tersebut dan kemudian guncang tube dengan kuat sampai sekitar 1 menit agar kedua lumpur dan air benar-benar telah tercampur. Tuang campuran yang telah dikocok ke atas screen yang bersih. Tambahkan air kembali ke dalam sand tube agar pasir pada sand tube benar-benar bersih. Guncang sebentar, kemudian tuang kembali air tersebut ke atas screen. Ulangi langkah ini sampai tube bersih. Letakkan funnel pada bagian atas susunan screen dan balik susunan ini secara perlahan dan masukkan ujung funnel ke dalam sand tube. Bersihkan pasir kembali dengan mengalirkan air guna melepaskan dari screen ke dalam sand tube. Setelah didiamkan dan mulai terbentuk endapan pada bagian bawah, baca dan catat persen volume pasir dari skala pada tube tersebut. Selanjutnya adalah Mars Funnel. Pengukuran ini menggunakan bahan mat serta alat Mars Funnel yang berbentuk corong yang memiliki saringan di dalamnya. Pengukuran ini merupakan pengujian singkat terhadap konsistensi lumpur pengeboran. Viskositas pada alat ini dinyatakan sebagai waktu yang diperlukan oleh sampel lumpur. Yang mana cara kerja dari alat ini yaitu, yang pertama, tutup bagian bawah Mars Funnel dengan salah satu jari tangan. Yang kedua, tuangkan lumpur yang telah dibuat ke dalamnya melalui funnel screen sampai lumpur menyinggung bagian bawah saringan, yaitu sekitar 1500 ml. Yang ketiga, siapkan viscosity cup yang bervolume 1 quart atau 946 ml di bawah ujung funnel. Yang keempat yakni buka lubang funnel bersamaan dengan dijalankannya stopwatch. Yang kelima, hentikan stopwatch ketika lumpur mencapai tanda 1 quart pada viscosity cup. Yang keenam adalah catat waktu yang diperlukan oleh lumpur untuk mengisi viscosity cup tersebut, yang mana pada praktikum kali ini didapatkan waktu sekitar 41,31 detik. Selanjutnya, alat LPLT untuk mengukur volume filtrat, pH filtrat, dan ketebalan mud cake. Pertama, rangkai alat LPLT. Sebelum sel body, masukkan alat berikut sesuai urutan ke bottom chamber drain tube, yaitu rubber, screen, filter paper, dan rubber lagi. Pada video, rubber pertama dan screen telah terpasang. Lock sel body pada G-slot pin. Tuangkan mat yang telah disiapkan. Letakkan kedudukan. Atur regulator hingga bertekanan 100 psi. Tutup menggunakan lid yang sudah terpasang rubber di dalamnya. Kemudian kencangkan dengan filter press handle. Siapkan graduated cylinder pada outlet bottom chamber drain tube. Buka black knob. Seharusnya akan ada fluida yang keluar ke graduated cylinder. Hitung volume filtrat setelah 1 menit dan 7,5 menit. Tutup black knob, kemudian lakukan bleed off dengan membuka bleeder valve. Tunggu beberapa menit.
Setelah itu, ukur pH filtrat pada graduated cylinder. Buka lid dan tuangkan mat ke tempat terpisah. Ambil filter paper, kemudian ukur ketebalan dari mat cake. Terakhir, lakukan langkah yang sama untuk jenis mat yang berbeda. Langkah penggunaan alat retort kit. Yang pertama, siapkan retort kit dan angkat rakitan retort dari kompartemen pemanas dengan menggunakan kunci retort batang persegi. Pisahkan ruang sampel dari bagian atas. Yang kedua, hubungkan alat retort kit ke sumber listrik sebesar 110 volt. Yang ketiga, masukkan steel wool ke dalam chamber secukupnya atau sekitar 3/16 inci di atas threads. Gunakan steel wool yang cukup untuk menahan padatan yang menguap dan masuk ke dalam sistem liquid receiver. Yang keempat, isi mud cup di dalam chamber secara perlahan dengan non-aerated fluid yang pada percobaan ini digunakan water-based mud dianggap sudah non-aerated hingga penuh, sehingga cup ditutup, fluida yang terdesak keluar dapat dilap dengan tisu. Yang kelima, lumasi thread dengan lubrikan untuk mencegah kehilangan uap dan mempermudah saat membuka peralatan. Yang keenam, dengan menggunakan tangan secara hati-hati, pasang mud cup pada chamber dengan posisi mud cup selalu menghadap atas dan hubungkan peralatan dalam kondenser. Perhatikan bahwa yang diputar adalah kondenser, jadi mud cup dan chamber selalu berada menghadap ke atas dalam pemasangan dengan chamber. Lalu, tempatkan chamber di dalam jaket pemanas dan tutup insulator atau penutup retort kit tersebut. Yang ketujuh, letakkan tabung receiver atau tabung ukur berukuran 100 ml di bawah kondenser tube. Kedelapan, tutup bagian atas retort kit dan perhatikan fluida yang mengalir. Biarkan retort memanas hingga polit lamp betul-betul padam dan tidak ada lagi fluida yang menetes dari kondenser tube ke dalam tabung receiver. Dalam praktikum, biasanya diperlukan waktu 10 hingga 13 menit agar tidak ada lagi fluida yang menetes ke kondenser tube. Selanjutnya, setelah pengujian selesai, matikan retort dan biarkan mendingin sebelum akan dibersihkan. 10. Baca volume air yang terukur pada tabung receiver. Volume air yang terbaca menunjukkan persentase continuous phase, sehingga persentase discontinuous phase atau solid content dapat dibaca sebagai 100% dikurangi persentase continuous phase. Pada percobaan kali ini, didapatkan volume air yang terbaca sebesar 81 ml atau 81%, sehingga untuk kandungan solid contentnya sendiri adalah sebesar 19 ml atau 19%. Terakhir, air hasil distilasi dapat diukur pH-nya untuk mengetahui campuran kimia apa yang cocok untuk ditambahkan pada lumpur pengeboran. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, didapatkanlah pH air distilasi sebesar 4. Judul praktikum kali ini adalah penentuan apparent viscosity, plastic viscosity, yield point, dan gel strength lumpur pengeboran dengan menggunakan VG meter. VG meter digunakan untuk mengukur apparent viscosity, plastic viscosity, yield point, dan gel strength lumpur pengeboran. Perakitan alat. Yang pertama, hidupkan alat dengan cara mencolokkan alat ke sumber arus listrik. 2. Pasang bob pada alat dengan cara dimasukkan ke dalam besi panjang. 3. Setelah itu pasang rotor dan sesuaikan dengan titik pada alat. Lalu tekan dan lakukan putaran berlawanan sampai ada muncul bunyi lock pada alat. 4. Alat siap digunakan. Langkah praktikum penentuan apparent viscosity, plastic viscosity, yield point pada fresh water dengan VG meter. Yang pertama, tuangkan fresh water ke dalam cup VG meter sampai mencapai garis pada cup. Kedua, letakkan cup pada stand, atur kedudukan cup hingga rotor dan bob tercelup ke dalam air, kemudian lakukan penguncian pada alat. Tiga, jalankan rotor pada posisi high dengan kecepatan rotor 600 rpm sampai kedudukan skala mencapai kesetimbangan. Kemudian catat nilai yang terbaca. Pada putaran 600 rpm menunjukkan skala 3. Yang keempat, lanjutkan pengukuran untuk kecepatan rotor 300, 200, 106, dan 3 rpm dengan mengganti posisi gear melalui mengubah posisi speed selection knob pada saat motor sedang berjalan. Pada putaran 300 rpm menunjukkan skala 1. Perhatikan bahwa setelah satu pengukuran dan hendak lanjut ke pengukuran lainnya diselidiki dengan pengadukan dengan cara diputar pada 600 rpm.
Pada putaran 200 rpm menunjukkan skala 1. Pada putaran 3 rpm menunjukkan skala 1,5. Setiap penggantian fluida percobaan, lakukan pengelapan pada alat agar tidak ada kontaminasi antar satu fluida dengan yang lainnya. Penentuan gel strength lumpur dengan VG meter. Yang pertama, sebagai kelanjutan prosedur sebelumnya, aduk lumpur dengan VG meter pada kecepatan 600 rpm selama 10 detik. Kemudian segera ubah kecepatan ke 3 rpm dan matikan VG meter selama 10 detik. 2. Setelah 10 detik, nyalakan VG meter. Catat simpangan maksimum skala penunjuk sebagai gel strength pada 10 detik. Gel strength mud selama 10 detik menunjukkan simpangan maksimum sebesar 5. Ketiga, aduk kembali lumpur dengan VG meter pada kecepatan 600 rpm selama 10 detik. Kemudian segera ubah kecepatan ke 3 rpm dan matikan selama 10 menit. Yang keempat, setelah 10 menit, nyalakan kembali VG meter, catat simpangan maksimum skala penunjuk sebagai gel strength pada 10 menit. Gel strength mud selama 10 menit menunjukkan simpangan maksimum sebesar 15. Dan langkah kelima adalah ulangi prosedur di atas untuk lumpur dengan komposisi yang lainnya.